Halo, nama saya Untung Eun-song, orang Korea yang trading saham Indonesia. Jadi mohon pengertiannya jika bahasa saya belum lancar. Kemarin ada satu subscriber yang DM saya untuk koreksi tata bahasa saya. Terima kasih banyak, sangat dibutuhkan feedback seperti itu. Kalau enggak, kan saya akan omong salah terus. Oke, anyway, melalui channel ini disampaikan apa yang saya pelajari di dunia trading. Kita pernah sempat bahas indikator manusia di video sebelumnya kan? Nah, kali ini ada YouTuber Korea yang lumayan gila yang praktekin indikator manusia langsung dengan trading dia. Ini benar-benar bikin saya ketawa kemarin. Nah, dia sambil menonton live YouTuber saham yang tante ini yang di pojok, dia tahu tante ini sering cut loss. Nah, jadi dia nunggu tante ini cut loss, lalu dia pasang beli di harga cut lossnya tante ini di sini. Nah, ketika tante ini kena cut loss, dia beli. Nah, benar sahamnya terbang. Dia dapat cuan besar. Nah, ini adalah kasus membuat cuan besar dengan menggunakan trader yang sering kalah sebagai indikator manusia. Mungkin kita juga sering mengalami kan, setelah cut loss sahamnya terbang, ya kan? Kita coba cari tahu apakah ada indikator tambahan yang bisa menggunakan pola cut loss terbang ini, kemudian coba menerapkannya pada saham Indonesia. Oke, nama YouTuber ini Imbom TV, seperti dia tulis, dia showman. Nah, topiknya ada saham. Oke, kita tonton secara singkat dulu. Video aslinya saya taruh link di kolom deskripsi di bawah ya. Terus di Korea warna merah adalah naik dan cuan, biru adalah turun dan rugi. 오늘 맞출 수도 있잖아 이분. 야 맨날 틀리냐? 14,759에서 받았네. 잘 받았네. 본적 오픈하면 살짝 눌릴 거라고. 너 이런 여기서 또 손절할 거냐? 여기서 손절할 거냐? 야 이거 기다려봐. 저 손절하면 저 사야겠다. 그렇지, 야 내려가, 야 그렇지, 내려가. 야 내려가, 손절한다. 내려가야 돼. 빨리 손절. 일단 720에는 걸려 있습니다. 720? 야 720이야. 720 롱. 아, 이거 너무한다. 이런 젠장 잘리게 생겼어. 야 손절 빨리. 좀만 더 내려와. 3%만. 야 잠깐만. 야 잠깐만 얘들아, 나 지금 태그 다 됐어. 손절 나가나? 손절. 왜 손? 야 손절다. 올라가라 이제. 이게 바로 인간지표. 일단 익절. Oke, izin saya sedikit jelasin ya. Jadi ini sebenarnya mereka trading Nasdaq Futures, indeks Amerika. Tante ini sedang live, jadi penonton juga bisa ikut instruksi dia. Nah, Imbom ini kan sudah tahu, si tantenya itu kan sering kalah. Jadi dia nunggu tante ini cut loss. Nah, dia langsung beli setelah tante ini cut loss. Nah, tapi Imbom ini dia prediksinya juga tepat. Dia kan tadi bilang sebelum Nasdaq buka kan, dia kan prediksi kalau market open bakal terkoreksi dulu, maka itu bisa memicu si tantenya cut loss di sini atau di sini. Maka dia persis beli di cut lossnya tante itu. Terus luar biasa itu kan mantul langsung. Jadi prediksi dia juga sangat tepat. Kemudian si tante ini kan mengumumkan harga cut lossnya dia 720, ya kan? Maka si Imbom ini langsung pasang beli di 720, ya kan? Lalu dia take profit TP di pucuk, nah dapat sekian. Oke, seperti kita lihat tadi, ketika barang-barang cut loss-nya mencapai titik tertentu, itu menciptakan kondisi oversold. Nah, terus ada banyak trader yang umumnya ya mematok titik cut loss-nya di moving average. Saat harga sahamnya tembus ke bawah MA, moving average, nah biasanya kan jual kan? Nah, saya juga kurang lebih sama. Misal kemarin harganya mantul di moving average kan, karena ini ada lower shadow ya. Nah, lalu dia bikin candle bullish. Maka ekspektasi kita traders kan besok paginya kemungkinan besar naik gap up. Tapi malah turun kan. Nah, jadi harapan kita jadinya harganya kemungkinan mantul atau di support di moving average. Tapi ternyata jebol ke bawah moving average. Ya kan, pasti takut dong. Maka barang-barang yang kecewa seperti kita buang terus. Nah, itu bikin turun lagi, jadi bikin penjualan panik. Nah, asumsikan ada saham yang dijaga bandar. Nah, oversold semacam ini memberi mereka harga beli yang sangat bagus. Maka sahamnya rebound, naik terus hingga harga penutupan. Sedangkan kita sudah kena mental kan, jadi takut untuk membeli lagi. Kata kunci di sini adalah closing price, harga penutupan, itu mirip dengan marking the close. Kalau kita menemukan saham yang sering dikerek dari bawah, nah maka candlenya kan ada lower shadow.
Nah, ekornya panjang kan? Kemudian kita cari tahu bahan gorengan apa yang bakal ada di saham ini. Entah itu kinerja laporan keuangannya loncat, atau berbalik laba dari rugi, atau news yang sangat bagus akan bikin sentimen yang panas. Saat saya mencari indikator yang bisa menangkap pola kenaikan pada harga penutupan, saya menemukan indikator yang dibuat oleh trader legendaris yang masih hidup, namanya Larry Williams. Mungkin ada yang tahu ya, tapi kalau ada yang penasaran, nah silakan cari di Google. Nah, dia nulis buku juga tahun 1987 di kompetisi trading dunia World Cup Trading Championship. Dia menghasilkan 1,1 juta dolar dari cuma 10.000 dolar. Putri dia juga namanya Michelle Williams, seorang Hollywood aktris. Nah, dia belajar trading dari ayahnya dan memenangkan kompetisi yang sama pada tahun 1997 dengan pengembalian 1000%. Larry Williams sekarang berusia 79 tahun, tapi dia masih bersemangat untuk muncul di YouTube. Video ini adalah ringkasan yang sangat bagus dari pengalaman trading selama puluhan tahun dia. Nah, link ke videonya ada di kolom deskripsi di bawah. Tadi kita melihat aliran harga saham berbentuk U kan selama jam perdagangan. Pola yang dicari dari Williams juga adalah pergerakan harga saham di pasar berbentuk U. Nah, secara statistik, harga saham kuat pada harga pembukaan, melemah pertengahan jam perdagangan, dan kuat lagi pada harga penutupan. Pola serupa juga terlihat di pasar saham Indonesia. Nah, kita pernah bahas di video sebelum-sebelumnya. Kesimpulannya, indikator yang dia buat itu memperhatikan harga penutupan, price closing. Anyway, kesimpulan yang saya dapat dari video Larry Williams ini adalah jika kita membeli lebih sedikit dalam fase sideways, di mana tren besar kemungkinan bakal terjadi. Meskipun kita kena stop loss, kerugiannya kan akan kecil karena kalau sideways biasanya volumenya sepi, yang mau jual pun sedikit. Sedangkan potensi keuntungannya akan jauh lebih besar jika sudah diakum atau dijaga oleh bandar. Nah, relatively low risk high return. Cuma butuh kesabaran aja. Tapi jika kita masuk saat sudah naik dan volumenya rame, kita jadinya menghadapi volatilitas yang lebih besar. Bisa kena close lebih besar. Ya, itu zonanya tergantung kemampuan scalping masing-masing dah. Nah, di area sini adalah high risk high return. Dan dalam day trading, Larry Williams suka menahan saham sampai harga penutupan, hold to the close. Cuma entry-nya ya pasti area sideways. Setelah panic selling berlalu, harga saham sideways, dia masuk. Terakhir, pelajaran yang dia dapat dari trading 30 juta kali yang dia lihat adalah manajemen risiko per trading adalah kunci utama. Karena walaupun trader menang 9 kali dan kalah besar 1 kali, kerugian besar di 1 kali itu bisa hapus cuan dari 9 kali menang. Maka dia bilang, bet small di sideways, coba nangkap sinyal tren terbang. Oke, sinyal terbang kita dapat dari mana nih? Nah, indikator dibuat oleh Larry Williams sendiri adalah Williams Percentage Range, disingkat Williams Percent R. Rumusnya sebagai berikut. Untuk penjelasan rinci tentang rumus ini, silakan merujuk ke Investopedia. Intinya, harga penutupan, close, adalah variabel utama dalam rumus ini. Saya menemukan petunjuk tentang cara menggunakan indikator Williams Percentage R ini di blog trader Korea. Judul blog ini juga Williams Percentage R adalah indikator marking the close oleh bandar, ya kan? Dan kata kuncinya adalah divergence, yang biasanya digunakan dalam indikator tambahan seperti MACD, stochastic. Nah, pernah dengarkan atau sudah ada yang pakai kan? Mereka biasanya bergerak dengan cara yang mirip dengan harga saham, tapi terkadang arahnya berbeda seperti ini. Itu dibilang divergence dan sering menjadi titik pembalikan tren. Di sini harga low-nya semakin rendah kan, jadi lower low. Tapi waktu yang sama, ini indikator Williams Percentage R, dia low-nya itu makin naik, higher lows. Nah, seperti yang dijelaskan di blog ini, divergence ini jarang terjadi. Tapi jika ditemukan divergence ini, peluang yang punya risk reward bagus akan muncul. Nah, di Williams Percentage R, divergence ini mungkin terjadi karena seseorang dengan sengaja mengatur harga penutupan. Mohon dikoreksi jika saya salah. Oke, saham Indonesia. Di antara saham yang telah naik baru-baru ini, saya menemukan 8 saham pernah ada sinyal divergence sebelum naik. Nah, indikator warna ungu di bawah ini adalah Williams Percentage R.
Nah, coba lihat garis miring kuning. Nah, di 8 saham semua, harga saham cenderung turun, sedangkan tren Williams Percentage R berbalik naik, ya kan? Tidak lama setelah perbedaan ini, harga saham naik kencang. Aneh kan? Nah, itu bisa jadi mungkin kebetulan. Tidak semua pola naik kencang memiliki divergence seperti ini. Tapi, kesamaan dari 8 chart ini adalah, pertama, mereka saham lapis 2 atau lapis 3. Nah, kedua, terutama setelah penurunan besar, harganya datar sideways untuk waktu yang lama, habis itu sebelum dia naik kencang, pernah ada divergence ini. Ketiga, di sini ada semacam false kelihatan. Setelah membuatnya terlihat seperti ini akan turun terus, trend down, tapi tiba-tiba dia makan barang cut loss dan mengubah tren kembali menjadi tren naik, ya kan? Nah, seperti kita lihat, harga saham ada di bawah garis putih moving average ini semua. Sebelum dia divergence, semuanya harga saham di bawah garis putih kan semuanya, ya kan? Lalu ini garis ungu yang tebal, itu adalah MA 224 hari, yaitu moving average untuk 1 tahun. Mungkin karena mereka ini semua dekat-dekat MA 224 ini, artinya sudah turun banyak sampai dia berada di level moving average jangka panjang. Dengan kata lain, logika dibuat bahwa orang dalam atau bandar yang tahu duluan bahwa akan ada perubahan positif di emiten dalam fundamental perusahaan. Maka mereka makan barang yang masih turun, lalu sebarin info, maka harga saham berbalik naik. Contoh ya, pertama keras. Nah, dia laporan keuangan berubah dari kerugian menjadi laba sekitar waktu di area sini. Terus becap juga, dia merupakan momentum kinerja. Kuartal kedua ternyata laba bersih melesat 4 kali lipat. Terus RMKE, dia naik karena ekspektasi kinerja juga, karena dia logistik untuk batubara kan, batubara yang begitu booming. Oke, saya masih cari saham-saham yang sedang sideways, tapi ada sinyal divergence Williams Percentage R ini. Tapi belum menemukan. Sebenarnya ada beberapa, tapi saya belum tahu apa bakal jadi bahan gorengannya. Jadi, jika ada subscribers yang sudah menemukan divergence di saham yang bergerak sideways, tolong di-share di komentar ya. Kita cari tahu bareng bahan gorengannya apa. Dan kalau ada yang menemukan cara dapat alert, sinyal ketika ada divergence, itu juga mohon di komennya ya. Saya yakin kalau ada yang share, beliau akan dapat lebih banyak rezeki. Amin. Oke, sekian dari saya. Kalau konten ini bermanfaat, like dan jangan lupa subscribe dan komentar, dan set alarm biar tidak ketinggalan saat konten berikutnya sudah di-upload. Terima kasih, sampai jumpa.